Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khoridatul Bayah NIM 12205193116 akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian pembelajaran IPS dan ISD. Ditinjau dari segi bahasa, penilaian itu berarti sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Nah, untuk menentukan nilai atau harga suatu objek itu diperlukannya suatu kriteria. Sedangkan penilaian atau assessment adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis atau berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan dengan kriteria tertentu. Jadi, penilaian pembelajaran IPS dan ISD adalah proses memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian pembelajaran IPS dan ISD hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar. Hasil belajar itu pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar itu mencakup bidang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, selanjutnya fungsi penilaian pembelajaran IPS dan ISD. Yang pertama yaitu alat untuk mencapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan fungsi ini, maka penilaian pembelajaran IPS dan ISD harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar peserta didik, strategi mengajar pendidik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik kepada orang tuanya. Selanjutnya, tujuan penilaian pembelajaran IPS dan ISD. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya dalam berbagai bidang studi ataupun mata pelajaran yang ditempuhnya. Dalam hal ini yaitu pada pelajaran IPS. Nah, yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajarannya di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil belajar pembelajaran IPS, yakni adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajaran serta strategi pengajarannya. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkaitnya yaitu bisa meliputi pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Dila Aswindy Anggraini, NIM 12205193147, nomor absen 33. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang jenis dan teknik penilaian dalam pembelajaran IPS MISD. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang jenis-jenis penilaian pembelajaran IPS MISD. Yang pertama ada formatif, yaitu penilaian pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua ada sumatif, yaitu penilaian pembelajaran yang dilakukan pada akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang ketiga ada diagnostik. Diagnostik yaitu penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Yang selanjutnya ada selektif, yaitu penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk keperluan selektif, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu ada penempatan. Penempatan berorientasi kepada kesiapan peserta didik untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan peserta didik.
Selanjutnya yang kedua yaitu teknik penilaian dalam pembelajaran IPS MISD. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tes dan juga non-tes. Yang tes itu dikenal sebagai achievement test atau tes hasil belajar. Itu dapat dibedakan antara tes standar atau tes yang dibuat oleh guru. Itu yang terdiri dari lisan. Tes lisan itu dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Yang kedua ada tulis. Tulis itu berupa esai, yaitu jenis tes yang berstruktur, bebas, dan terbatas atau objektif. Itu berupa benar salah. Baik, saya Ulia Darojah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur penilaian pembelajaran. Adapun prinsip-prinsipnya di antara lain yaitu yang pertama, valid. Valid artinya informasi tentang nilai harus akurat. Yang kedua yaitu objektif, artinya tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang siswa. Yang ketiga yaitu adil. Adil artinya penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena kondisi tertentu. Yang keempat yaitu terbuka. Terbuka artinya pihak yang terkait harus tahu pelaksanaan penilaian tersebut. Yang kelima yaitu bermakna. Artinya penilaian hasil belajar memiliki arti, manfaat, dan makna. Yang keenam yaitu mendidik. Mendidik artinya harus dapat memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Artinya penilaian harus mencakup seluruh aspek kompetensi siswa. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Artinya harus terencana, bertahap, dan terus-menerus. Baik, selanjutnya yaitu prosedur penilaian pembelajaran. Cara pertama yaitu menggunakan sistem huruf yakni A, B, C, D, dan E. Cara kedua ialah dengan sistem angka yang menggunakan beberapa standar. Misalnya menggunakan rentangan angka dari 1 sampai 10. Bahkan ada juga yang menggunakan 1 sampai 100. Cara mana yang dipakai tidak menjadi masalah, asal konsisten dalam pemakaiannya. Baik, selanjutnya yaitu kualitas alat penilaian dalam pembelajaran IPS, SD, atau MI. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Adapun pemilihan bentuk penilaian dapat berupa penilaian tertulis, hasil karya, unjuk kerja, penugasan, dan kumpulan hasil kerja siswa dalam bentuk portofolio dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan yang dapat mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas siswa, serta sesuai dengan ciri khas dari mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu mata pelajaran IPS, SD, atau MI. Dalam dewasa ini, pelaksanaan evaluasi secara khusus diarahkan pada apa yang disebut sebagai keterampilan dasar yang meliputi keterampilan membaca, menulis, dan keterampilan matematis. Keterampilan dasar ini merupakan minimum kompetensi testing in social studies atau kompetensi minimal dalam pengujian IPS. Media pembelajaran sendiri adalah alat yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, di mana media pembelajaran sangat banyak jenisnya. Penggunaan media sangat diwajibkan agar dapat membantu peserta didik untuk memahami pembelajaran. Dalam penggunaan media dalam pembelajaran IPS dapat digunakan media multimedia. Multimedia merupakan produk dari kemajuan digital. Media ini mampu memberikan pengalaman yang luas bagi penggunanya. Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk gabungan atau perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, video, gambar, audio secara serentak.
Kombinasi tayangan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi dalam menyampaikan pesan dan informasi dapat membuat program multimedia mampu memberikan pengalaman belajar yang mendekati realitas. Program multimedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam aktivitas pembelajaran yang menerapkan beragam metode pembelajaran seperti presentasi, latihan berulang, demonstrasi, pemecahan masalah, atau problem solving. Jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi dari video, gambar, teks, audio yang diintegrasikan menjadi satu agar dapat menyampaikan sebuah informasi dan dapat mencapai tujuan tertentu. Saya Ratnasari, NIM 122051930007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan dan keunggulan jenis penilaian. Yang pertama, tes lisan. Keunggulannya ialah 1. Lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang karena dilakukan dengan tatap muka. Yang kedua, jika penjawab belum jelas, pengetesan dapat mengubah pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawab. Yang ketiga, dari sikap dan cara menjawabnya, pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat. Yang keempat, pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seseorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana dari pengetahuan itu yang lebih dimiliki atau disenanginya. Yang kelima, untuk mencapai evaluasi kecakapan tertentu seperti bahasa Inggris dan sebagainya, tes lisan lebih tepat digunakan. Yang keenam, pengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. Kelemahan tes lisan. 1. Jika hubungan antara pengetes dan yang dites kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Yang kedua, sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu sama pada tiap-tiap orang yang dites. Yang keempat, untuk mengetes kelompok memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga tidak ekonomis. Yang kelima, tidak atau kurang adanya kebebasan bagi si penjawab. Yang keenam, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Yang kedua, jenis penilaian tes tulis. Keunggulannya, 1. Dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu singkat. Yang kedua, bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawab. Yang ketiga, karena pertanyaannya sama, skop dan isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. Kelemahan tes tulis ialah 1. Tidak dapat benar-benar menilai individu dan kepribadian seseorang. Yang kedua, menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. Yang ketiga, mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Yang ketiga, jenis penilaian tes isai. Keunggulannya yaitu 1. Bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikirannya. Yang ketiga, melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur, atau melatih kreasi dan fantasi. Yang keempat, lebih ekonomis dan hemat, karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes. Dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Kelemahan tes isai. 1. Tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang skopnya luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskorkannya. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang tidak atau kurang objektif. Yang keempat, karakteristik pembuatan esai tes dapat berbeda-beda bagi setiap guru.
atau cara membuat pertanyaan dan tuntutan jawabannya dapat menimbulkan salah pengertian bagi si penjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.